Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Brandon Akbar Panajaya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas seperti yang ada di judul, yaitu tentang IP versi 6 pada modul keempat. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke materinya. Oke, jadi di sini kita memiliki IP versi 6. Kita bisa langsung saja. Jadi IP versi 6 addressing, yaitu Internet Protocol versi 6, versi baru dari protokol yang dapat menggantikan IP versi 4. IP versi 6 punya panjang 128 bit, jauh lebih besar daripada IP versi 4 yang hanya 32. Jadi 4 kali lebih besar gitu. Sehingga dapat menampung lebih dari 340 undecillion alamat. Ya, jadi 2 pangkat 128 gitu. Panjang banget. Nah, untuk IP versi 6 biasanya digunakan untuk jaringan yang besar. Pengganti juga sebagai pengganti ketika IP versi 4 ini hampir habis gitu. Lalu kita bisa lanjut. Di sini IP versi 4 versus IP versi 6. Jadi di deploy-nya di rilis itu 1981 sedangkan versi 6 1998 memiliki 32 bit sedangkan ini 128. Nah, ini bisa dipakai 4,3 billion. 4,3 miliar. Dan ini 7,9 kali 10 pangkat 28 address. Nah, jadi address misterius tuh, address harus digunakan dan diberi subnet mask. Dan IP versi 6, setiap address memiliki setiap perangkat bisa memiliki address yang unik. Terus di sini numeric, dot decimal notation, alphanumeric. Kalau kalian lihat tuh, IP versi 4 udah tau lah. IP versi 6 lihat nih ya. Kompleks gitu. Dan di sini nggak beda jauh sih. DHCP or manual, di sini support auto configuration. Kita lanjut. Di sini ada tipe-tipenya ya. Pertama ada link lokal. Ini fungsinya ya. Jadi untuk komunikasi antar perangkat dalam satu link lokal. Itu diawali dengan FE. Lalu ada global unicast. Ini alamat yang dapat mengakses internet gitu. Dari 2000 ya. Diawali 2/3 gini. 2000. Lalu ada unique lokal, alamat private-nya. Ini FC00. Diawali FC atau FD. Nah, selanjutnya ada address compression. Jadi address compression itu apa sih? Itu tuh mengkompresi ya, menyederhanakan. Kan kalau kita lihat di sini, IP versi 6 tuh panjang banget ya, musingin ya. Nah, terus kita di sini menyederhanakan IP versi 6 dengan menghapus angka 0 yang ada di depannya. Jadi kan kalau kita lihat di sini 2002 tetap, DB juga tetap. Nah, di sini hilang nih 0. Karena ini ada depan. Ini tetap dan ini jadi 23. Ini dihapus. Nah, kalau nolnya ada 4 kayak gini, kita hapus 3-nya aja. 3 ini. Oke. Yang 3 ini kita hapus dan ini juga. Nah, ini juga kita hapus jadi A doang gitu. Tapi jika ada 0 berturut-turut, gunakan simbol titik 2 ini sebanyak 2 kali. Mau seberapa pun banyak nolnya ya. Jadi lihat tuh, kayak gini. Kan ada 2 jejer 0. Kita pakai titik 2 ini. Nah, kita ini ada contohnya sekarang FE80 nih. Nah, kalau ada kan tadi kita tuh belajar tentang ini ya, gunakan simbol. Nah, simbol ini cuma bisa pakai sekali untuk IP-nya. Jadi nih, ini nggak boleh tuh kan ada 1, 2. Sedangkan yang benar tuh kayak gini, 1, 2, 1 doang. Nah, ini enggak tuh. Jadi tetap 0, 0. Walaupun di sini ada 0 juga ya, bisa disingkat, tapi sini kayak gini nggak boleh. Jika 0 berturut depan atau belakang, tidak bisa dikompresin keduanya. Harus memilih salah satu. Oke, lanjut. Sini kita ada soal compression. Nah, untuk soal ini, kalian bisa mungkin mengerjakannya sendiri ya. Bisa di-pause dulu. Oke, kalau udah, kita langsung aja membahas soalnya. Nah, kalau kita lihat, di sini 2001 masih tetap. Nah, sedangkan DB ini ada 0, berarti ini hilang. Dan di sini 0 panjang banget, kita bisa pakai titik 2. Dan di sini masih tetap 14, 28, 57 AB tetap. Nah, jadi kayak gini. Tuh. 0-nya hilang, lalu titik 2 karena ini bisa persingkat. 14 tetap sama. Lalu di sini kita lihat 0 hilang di sini. Ini 23. Ini titik 2. Titik 2 dua kali. Ini 1 AC. Ini masih sama dan ini D. Kita lihat tuh. FE80 0 hilang.
nolnya hilang juga di sini, titik 2 jadinya. Lalu di sini nolnya hilang. Nah, di sini masih sama dan D nolnya hilang di sini. Oke, terakhir 2001 ini hilang juga, titik 2 lagi. Titik 2 dua kali. Lalu FF 00 tetap sama, di sini 42. Lalu di sini 83. Nih. Sama ya. Koreksi sendiri, kalian bisa koreksi sendiri. Lalu ada sebaliknya, address compression. Nah, keterbalikannya kan kalau tadi mengkompresi, menyederhanakan. Sekarang kita mengembalikan ke semula ya. Jadi sini kita bisa lihat kalau ada titik 2 berarti itu ada 00. Kita bisa lihat nih 1 2 3 4 02 02. Ini harusnya nggak ada nolnya ya. Apa-apa. B3FF A23. Nah, kalau di uncompression tuh jadi panjang lagi ya. Tapi harus tetap ada 8 oktet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, sama. Jadi misal kalau kita lihat dari sini 1 2 3 4 5 6. Nah, kita tinggal tambahin berarti di sini 2. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal uncompression. Tapi di sini tidak pakai kamera ya, soalnya ada ribet untuk ngeditnya. Jadi kita bisa langsung saja sini ada 2. Kita kerjain 2001 tetap sama. Lalu di sini ada 3 doang nih, 3 angka. Harusnya 4 kan? 4 bit ya. Jadi ini ada 0 berarti DB 8. Lalu di sini kalau kita lihat ada titik 2 berarti isinya 0 doang nih. Sedangkan di sini ada 1 2 3 berarti ada 5. Tuh agak 4, tuh agak 4, tuh agak 4. 4 tuh agak 4. Nah, ya udah 5. Tinggal satunya, tuh agak 1. Oke, kayak gini ya jadinya. Setelah diperpanjang, di uncompression. Nah, harusnya tadi kalian kerjakan, tidak apa-apa sih sebenarnya. Ujian muka ya. Oke, lanjut 2001. Ini masih ada 0 DB 8. Sini 0 0 0 0. Saya persingkat. Lalu A B C D. Nah, sini kita tinggal hitung ada 1 2 3 4 5. Berarti ada 3. Tuh agak 4, tuh agak 4, tuh agak 4. Nah, udah terus tuh agak 2. Oke, ini sekarang kita akan membahas prefix IPv6-nya. Nah, kalau kita lihat kan IPv6 itu 0 sampai 32, sedangkan IPv6 itu 0 sampai 128. Nah, di sini pun ada oktet-oktetnya nih, ada 4. Kalau di sini ada 8. Lalu bitnya ini ada 32, ini 12864 ya di sini. Nah, ini contoh untuk IP-nya tuh. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam aplikasi siswa pakai tracernya. Seperti biasa, pertama-tama kita akan membangun sebuah topologi. Oke, ini udah jadi topologinya. Sekarang kita tinggal konfigurasi seperti biasa. Sebenarnya nggak jauh beda ya untuk yang versi 6. Kita masuk seperti biasa di router. Habis itu kita misal masuk ke interface gig 00 ke arah router. Nah, di sini cuman tambahin V6, IPv6 address. Lalu tinggal tambahin addressnya, sama aja ya. 1 DB8 10.2, sorry. Lalu di sini bukan menggunakan yang 255 itu, tapi menggunakan slash gini 4. Oke, udah no shutdown, jangan lupa. Lalu ke bawah. Jangan lupa di PC juga kita isi. Nah, di sini juga pakai slash tuh ya.
Oke, ini udah diisi untuk tadi udah dikasih IP-nya, IP versi 6-nya. Sekarang kita akan melakukan seperti biasa ya, yaitu konfigurasi routing ya, agar bisa berkomunikasi. Jadi sini pakai IP versi 6. Nah, untuk routing static di sini. Pertama, kita ketik IP versi 6 unicast routing. Nah, lalu di sini ini gampang ya sebenarnya untuk yang static rute. Nah, di sini kalian masukin yang prefix IP versi 6-nya nih, DB8. Di situ berapa itu? 2 ya. Net yang dikenal. Nah, di sini nggak usah pakai 1, 2, 3 atau dan seterusnya. Karena ini pakai prefixnya. Lalu langsung aja 4. Nah, di sini next hopnya seperti biasa. 2001 DB DB8 10 2. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini nih. Nah, ini kan salah ya. Nah, coba cek lagi deh. Karena ininya harus ada 2. Tuh, baru bisa ya. Nah, ini harusnya udah. Terus tinggal yang kanan. Oke, coba kita lihat. Kita speed up sekali, boleh. Lalu tes ping dan successful. Oke. Kita bisa cek dari sini juga 2001 DB8 2 ya. Terus 1 kalau nggak salah. Oke. Belum ada reply ya. TTL. Oke, udah berhasil. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua, kan tadi pakai yang statik, sekarang pakai yang dinamik. Pakai yang OSPF kita di sini. Pertama kita bisa hapus dulu, mungkin di sini. No. Ini untuk hapus, lalu yang sebelah juga kita hapus. Kita no juga. Oke, ini udah ya, kita masuk lagi. Nah, di sini rumus ini lumayan panjang ya. Jadi kita IP versi 6 router OSPF. Nah, di sini kayak biasa sebagai proses ID-nya. Jadi kita pakai 1 aja sini. Nah, terus ada tulisan sini. OSPF versi 3 proses 1 could not pick a router ID. Nah, jadi tolong konfigurasi manual. Oke, terus kita ketik router ID. Nah, sini misal kita pakai 10 10 10 1 aja ya. Sesuai sama yang proses ID-nya. Oke, enter. Lalu kita masuk ke interface gig 00 yang terhubung ya. Lalu kita masukin IP versi 6 OSPF. Nah, proses ID-nya tadi 1. Lalu kita masukin ke area berapa? Area 0 aja. Oke, lalu yang satu lagi interface gig 01 IP versi 6 OSPF F benar area OSPF 1 area 0. Oke. Terus yang ini yang kanan. Oke, tadi sama aja. Pertama IP versi 6 router OSPF 2 aja sini. Lalu router ID di sini pakai yang tadi 10 10 10. Di sini 2 aja. Lalu interface gig 00 IP versi 6 router OSPF 2 area 0 lalu interface gig 01 sama. Oke, udah tuh. Oke, harusnya udah ya. Kita bisa langsung tes ping. Oke nya udah itu. Coba bentar. Fail. Sabar. Karena ini make yang OSPF. Nah, tadi dia masih bertukar data ya. Habis di speed up baru bisa tuh successful. Coba kita ping aja deh. Nah, sudah ada, kita tinggal ke atas. Reply dan kita kalau lihat di sini do show IPv6 ya, pakai v6 root. Nah, udah ada. Oh, tadi harusnya dicek juga untuk yang statik, tapi harusnya udah ada. Nah, sini OSPF ini mana ya? Nah, ini OSPF. Oke.
Dan sekarang yang terakhir kita akan menggunakan yang BGP ya. EIGRP, sorry. Nah, kita keluarin dulu. Harusnya dihapus yang tadi nih. Apa itu? Berarti pakai ini nih. Kita hapusnya ini. No IP root IPv6 router SPF. Nih, cara hapusnya no IP router IPv6 router OSPF 1. Nah, kalau kita lihat lagi, nah udah nggak ada tuh, udah nggak ada O. Sedangkan yang tadi kan masih ada nih, masih ada O yang sebelumnya. Nah sekarang udah nggak ada. Kayak gitu cara hapusnya. Dan di sini juga kita hapus no keluar dulu no IPv6 router OSPF 2. Ini kita do show IPv6 root. Udah nggak ada ya. Terus kalau kita coba komunikasi lagi, fail, mau coba berapa kali pun pasti fail. Oke, ini udah clear. Sekarang kita akan yang EIGRP. Nah, di sini nih lumayan banyak ya. Pertama, kita ketik IPv6 sama ya unicast tadi. Lalu di sini kita IP versi 6 lagi, IPv6 router EIGRP. Nah, di sini pakai yang ISM-nya. Misal sini semuanya kita satuin aja ya, jadi satu. Terus EIGRP lagi, EIGRP router ID kita pakai 10.10.10.1 aja. Lalu kalau EIGRP pakai no shutdown. Dan interface no IPv6 EIGRP 1. Oke, ini udah harusnya. Lalu kita lakuin hal yang sama tadi. Banyak ya. Jadi IPv6 unicast dulu. Lalu IPv6 lagi, router EIGRP SN1 karena satu ini. Lalu EIGRP lagi, EIGRP router ID 10.10.10.1. Lalu no shutdown, jangan lupa no shutdown. Interface, kita masuk interface 00. Sebentar. Sebelah sini kita lihat. Yang ini kita harus isi 01 juga. Nah, sama ya. Lalu kita isi lagi ke sini. IPv6 EIGRP. Nah, EIGRP terus 1 tadi. Sesuai yang ini nih. Yang AS kita masukin. Nah, tuh udah ada tuh ya. Neo agency keterikatan. Oke. Terus kita ketik lagi interface gig 01 sama ya. Nih IPv6 EIGRP versi 1. Oke. Kita tes dari sini ke sini. Oke, udah successful lagi tuh. Udah berhasil ya. Kita bisa ping lagi juga. Udah ada reply dan kita do show IP root ya. Do show IPv6 root. Dan di sini D udah ada, yaitu EIGRP. Mantap. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat dan cukup dimengerti ya, walaupun dengan rumus yang panjang itu. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.